Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan pengamatan kami di Simpang 4 Tanah Haji, Kota Mataram. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, Nisa Husniati Sibhi dengan NIM E1R022121 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nana Komalasari. Saya dari kelompok 2 dengan NIM E1R02510079. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Rabani dengan NIM E1R02510089. Saya Hardiani Lianita dengan NIM E1R02510054. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Tireka Misar Serenggani dengan NIM E1R10034. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Celia Damayanti dengan NIM E1R025101149. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mia Aurora dengan NIM E1R0251014. Perkenalkan, saya Cahyatun Hairani dengan NIM E1R02510114. Halo teman-teman. Sebagai ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata. Sayangnya, pertumbuhan kota yang begitu pesat ini tentu saja membawa dampak, yaitu peningkatan drastis volume kendaraan. Nah teman-teman, peningkatan ini terutama terasa di kawasan-kawasan strategis. Coba kita lihat di persimpangan 4 Tanah Haji dekat epicentrum Mall. Akibat munculnya masalah klasik yang kita hadapi sehari-hari, contohnya seperti kemacetan dan juga pelanggaran lalu lintas, terutama saat jam-jam sibuk. Pelanggaran lalu lintas ini sebenarnya mencerminkan betapa rendahnya disiplin dan kesadaran para pengendara terhadap aturan yang sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan perlu kita ingat, ketidakpatuhan ini bukan hanya sekedar mengganggu ketertiban umum. Lebih dari itu, ini berpotensi besar menimbulkan kecelakaan dan jelas membahayakan keselamatan kita semua sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, pengamatan atau penelitian yang kita lakukan ini bukanlah sekedar kegiatan lapangan biasa, teman-teman. Ini adalah bagian dari upaya ilmiah kita untuk betul-betul menumbuhkan kesadaran akan pentingnya disiplin dan budaya tertib lalu lintas. Pada akhirnya, ini adalah cerminan masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita beralih ke tujuan pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan di Simpang 4 Tanah Haji, dapat kami simpulkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, tingkat pelanggaran lalu lintas di kawasan ini itu masih tergolong tinggi, terutama pada waktu sore hari. Hal ini disebabkan karena meningkatnya volume kendaraan dan kelelahan pengendara setelah beraktivitas yang membuat mereka itu cenderung lebih tidak sabar dan kurang disiplin di jalan. Yang kedua yaitu jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan ini tuh berpengaruh terhadap bentuk pelanggaran. Untuk sepeda motor, pelanggaran yang paling sering dilakukan itu adalah tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Sedangkan untuk mobil, pelanggaran yang dominan yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan handphone saat mengemudi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan itu masih rendah pada dua kelompok pengguna jalan tersebut. Yang ketiga, rendahnya disiplin dan budaya hukum masyarakat menjadi penyebab utama banyaknya pelanggaran. Masih banyak pengendara yang menganggap aturan lalu lintas itu sebagai hal sepele, bukan sebagai tanggung jawab sosial untuk menjaga keselamatan bersama. Lalu poin yang terakhir itu adalah pelanggaran lalu lintas juga berdampak pada citra Kota Mataram sebagai destinasi wisata. Ketidakteraturan dan pelanggaran yang sering terlihat di jalan ini tuh dapat menurunkan kesan keamanan dan kenyamanan kota sehingga mencoreng citra Mataram sebagai kota yang tertib dan aman. Oleh karena itu, hasil pengamatan ini tuh menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan pengawasan lalu lintas agar kota Mataram bisa menjadi kota yang lebih tertib, aman, dan berdaya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengamatan yang kami gunakan dalam mengamati lalu lintas. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode observasi langsung, yaitu cara mengumpulkan data
dengan mengamati secara teratur perilaku objek penelitian di lapangan tanpa mengganggu situasi yang sedang diamati. Metode ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk mendapatkan informasi nyata mengenai pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas di area persimpangan 4 di Tanah Haji, Kota Mataram. Metode yang pertama digunakan itu adalah pendekatan dan jenis pengamatan. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, di mana hasil pengamatan dicatat dalam bentuk data dan dapat dihitung dan dianalisis berdasarkan frekuensi kejadian. Jenis pengamatan yang diterapkan adalah non-partisipatif, yang artinya pengamat tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas lalu lintas, melainkan hanya berperan sebagai pengamat eksternal saja. Dan metode yang kedua itu adalah lokasi dan waktu pengamatan. Penggunaan pengamatan dilaksanakan di Simpang 4 Tanah Haji. Di Simpang 4 Tanah Haji, Kota Mataram, yaitu salah satu titik strategis dalam tingkat lalu lintas yang tinggi, dikarenakan berdekatan dengan epicentrum mal, kawasan perdagangan, dan jalur utama menuju pusat kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan jam-jam sibuk sehingga relevan untuk dijadikan lokasi observasi. Kegiatan pengamatan dilakukan pada waktu berbeda. Yang pertama itu pada pagi hari pukul 7 yang merepresentasikan waktu sibuk keberangkatan masyarakat menuju tempat kerja atau sekolah. Dan waktu yang kedua itu sore hari pukul 4 yang mencerminkan waktu pulang kerja dan meningkatnya aktivitas masyarakat di jalan raya. Dan metode yang ketiga itu adalah objek dan instrumen pengamatan. Objek pengamatan meliputi berbagai jenis kendaraan bermotor yang melintas di Simpang 4 Tanah Haji, baik kendaraan roda 2, roda 4 pribadi maupun kendaraan umum. Fokus utama pengamatan adalah perilaku pengendara terhadap peraturan lalu lintas, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap sinyal lalu lintas, penggunaan perlengkapan seperti helm untuk sepeda motor dan sabuk pengaman untuk mobil, kepatuhan terhadap marka jalan pada saat posisi berhenti saat lampu merah, dan kepatuhan terhadap arah laju kendaraan dan rambu lalu lintas lainnya. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi perekam video dan lembar observasi. Alat perekam digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas lalu lintas secara visual sehingga memudahkan analisis dan verifikasi data setelah pengamatan dilakukan. Yang keempat, prosedur pengamatan. Proses pengamatan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan titik pengamatan yang memiliki jarak pandang jelas atau strategis terhadap arus lalu lintas di keempat arah simpang. Titik ini dipilih agar pengamat dapat memantau seluruh pergerakan kendaraan secara jelas tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang kedua, melakukan perekaman video selama rentang waktu pengamatan. Perekaman ini bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi lalu lintas secara objektif dan memungkinkan verifikasi data setelah observasi selesai dilakukan. Yang ketiga, mencatat pelanggaran yang teridentifikasi berdasarkan kategori pelanggaran yang telah ditentukan. Poin ini bertujuan untuk memahami bagaimana tingkat kepadatan kendaraan memengaruhi kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Yang keempat, klasifikasi dan tabulasi data. Pada tahap ini, data mentah diubah menjadi bentuk yang terstruktur agar dapat dihitung dan dibandingkan. Yang kelima, analisis data statistik atau analisis deskriptif. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis frekuensi, proporsi, dan presentase dari setiap kategori pelanggaran.
Yang keenam, penyajian data atau penyajian visual statistik. Data hasil pengolahan kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram batang, atau diagram lingkaran agar informasi yang diperoleh dapat dilihat secara visual dan mudah dipahami. Penyajian grafis ini bertujuan untuk memperjelas perbandingan tingkat pelanggaran antara waktu dan jenis pelanggaran yang diamati. Dan yang terakhir, itu penarikan kesimpulan atau interpretasi data. Kesimpulan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap peningkatan disiplin lalu lintas dan efektivitas penegakan aturan di kawasan Simpang 4 Tanah Haji. Dan yang kelima, validitas dan etika pengamatan. Untuk menjaga validitas data, pengamatan dilakukan secara berulang dan disertai bukti dokumentasi visual. Selain itu, kegiatan pengamatan ini memperhatikan etika penelitian lapangan, yaitu dengan tidak mengganggu arus lalu lintas, tidak merekam identitas pribadi pengendara secara eksplisit, serta menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif. Pembahasan selanjutnya tentang data hasil pengamatan. Pada bagian ini, kami menyajikan hasil pengamatan yang dilakukan di Simpang 4 Tanah Haji, Kota Mataram. Kami melakukan pengamatan di dua waktu yang berbeda. Yang pertama, pada pagi hari pukul 07.00 WITA dan pada sore harinya pukul 16.00 WITA. Tujuan kami membedakan dua waktu tersebut karena di sini kami dapat melihat perbandingan jumlah kendaraan dan tingkat pelanggaran apa saja di dua kondisi waktu yang berbeda tersebut. Serta kami dapat mengidentifikasi jenis kendaraan dan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di dua waktu yang berbeda tersebut. Dapat dilihat pada PPT tersebut, perbedaan antara pagi dan sore. Untuk pagi, total kendaraan lebih sedikit dibandingkan sore hari, sedangkan sore hari kendaraannya meningkat signifikan. Sepeda motor tetap mendominasi dengan lebih dari 1.600 unit untuk sore harinya. Sedangkan untuk pagi hari, sepeda motor mendominasi arus lalu lintas dengan jumlah tertinggi. Tetapi pada sore harinya arus kendaraan lebih padat dan lebih beragam. Tidak hanya sepeda motor untuk sore harinya, tetapi ada juga mobil, truk, dan sepeda. Untuk pagi hari, jenis kendaraan lain seperti mobil, pick up, dan truk itu lebih relatif sedikit. Sedangkan pada sore hari, menjadi waktu paling sibuk di Simpang 4 Tanah Haji. Oleh karena itu, dari data hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas pada sore hari lebih padat, karena bertepatan pada waktu pulang kerja dan aktivitas masyarakat yang meningkat. Selanjutnya, data hasil pengamatan untuk pelanggaran yang terjadi di Simpang 4 Tanah Haji, Kota Mataram pada dua waktu yang berbeda. Nah, jenis pelanggaran yang kami amati pada kesempatan kali ini, yang pertama ada menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, mengemudi di trotoar, dan mengangkut penumpang yang berlebihan. Nah, untuk pelanggaran pada pagi hari dan sore hari ini cukup relatif sama, tetapi pada sore hari lebih meningkat. Yang pertama, untuk pagi hari, ada masyarakat yang tidak menggunakan helm, ada juga masyarakat yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan menerobos lampu merah, serta menggunakan HP saat mengemudi. Sedangkan pada sore hari, masyarakat yang menggunakan helm lebih meningkat, yaitu 216 pengendara. Selanjutnya ada yang tidak memakai sabuk pengaman dengan jumlah 113 dan menggunakan HP serta menerobos lampu merah. Selanjutnya, data hasil pengamatan kami tampilkan dalam bentuk tabel dan diagram. Dapat dilihat pada tabel pertama mengenai pengamatan kendaraan pada pagi hari. Kami mengamati mobil, motor, truk, bus, sepeda, becak, delman, pick up, dan kaisar. Kami melakukan pengamatan sebanyak 10 siklus lampu merah, hijau, dan kuning. Kami juga membuatnya dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, untuk yang lainnya itu berupa
truk, bus, sepeda, beca, delman, pick up, dan kaisar. Selanjutnya tabel dan diagram untuk pengamatan kendaraan pada sore hari. Kami juga menampilkan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan tabel. Dapat dilihat tabel yang ketiga yaitu tentang pengamatan pelanggaran pada pagi hari. Dapat dilihat pada pagi hari, pelanggaran yang paling banyak yaitu menerobos lampu merah. Selanjutnya tabel yang terakhir tentang pengamatan pelanggaran pada sore hari. Dapat dilihat juga bahwa pelanggaran yang banyak dilakukan yaitu tidak menggunakan helm untuk motor. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kepadatan lalu lintas berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran. Pengendara sepeda motor merupakan kelompok dengan pelanggaran tertinggi, sedangkan pengendara mobil lebih banyak melanggar aspek keselamatan pasif. Data ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum dan disiplin lalu lintas masyarakat masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil data pengamatan ini, kami dapat memahami pola perilaku lalu lintas di Simpang 4 Tanah Haji, Kota Mataram. Hasil ini menjadi dasar untuk analisis selanjutnya, yaitu bagaimana faktor waktu, jenis kendaraan, dan kesadaran pengendara mempengaruhi tingkat pelanggaran, serta bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan ketertiban di jalan raya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang temuan dari penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas di Simpang 4 Tanah Haji, sebuah persimpangan strategis yang menghubungkan area perumahan, pusat perbelanjaan, dan pariwisata di Kota Mataram. Pelanggaran di lokasi ini tergolong tinggi dan sering berulang. Ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara aturan yang seharusnya berlaku atau yang disebut dengan dazolane dengan realitas perilaku masyarakat di lapangan atau daze. Mengapa ini terjadi? Kita menemukan bahwa pelanggaran dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu faktor internal yang berasal dari dalam, yang berhubungan dengan psikologi dan individu, meliputi rendahnya kesadaran dan disiplin diri pengemudi. Contoh pelanggarannya itu keengganan menggunakan alat keselamatan. Pengemudi motor sadar helm itu wajib, tapi memilih untuk tidak memakainya karena merasa dekat atau ribet. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal atau yang berasal dari lingkungan atau berasal dari luar, meliputi kondisi infrastruktur, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan. Contoh pengawasan hukumnya itu seperti lemahnya pengawasan dari aparat atau tidak adanya sanksi yang tegas pada saat itu. Hal itu mendorong perilaku melanggar karena minimnya resiko ditindak. Kemudian contoh yang kedua itu lingkungan sosial atau yang disebut dengan tekanan sosial. Ketika banyak orang di sekitar mereka itu menerobos lampu merah, hal ini menciptakan norma sosial bahwa melanggar adalah hal yang lumrah atau wajar. Disebut juga social strain theory. Dorongan untuk menghemat waktu. Kemudian poin pentingnya itu pada jam sibuk, terutama pada jam pagi, jam 7 WITA, dan sore jam 4 WITA. Terjadi peningkatan tekanan psikologis. Dalam kondisi stres ini, perilaku pelanggaran seperti menerobos lampu merah dilihat sebagai bentuk adaptasi atau upaya untuk menghemat waktu di tengah kemacetan. Alih-alih sebagai niat jahat, perilaku ini kita sebut sebagai short behavior. Nah, kemudian analisis berdasarkan waktu dan jenis kendaraan. Pelanggaran lebih tinggi di sore hari. Jumlah pelanggaran kuantitatif lebih tinggi pada sore hari, terutama saat jam pulang kerja. Alasannya itu peningkatan volume kendaraan yang memicu kepadatan arus lalu lintas menjadi puncaknya. Kondisi ini diperburuk oleh tingkat kelelahan fisik dan mental seusai bekerja atau pengemudi setelah beraktivitas, yang otomatis melemahkan kemampuan kognitif dan pengendalian emosi. Dampaknya itu menyebabkan kelelahan dan dorongan, sehingga terdoronglah dan timbullah pemikiran untuk menghemat waktu, memicu kekuatan impulsif seperti menerobos lampu lalu lintas. Kemudian pengendara motor. Motor merupakan kelompok dengan tingkat pelanggaran tinggi dan memiliki potensi kecelakaan yang lebih tinggi. Bentuk pelanggarannya bersifat fisik dan kasat mata, seperti ketidakpatuhan terhadap kewajiban penggunaan helm dan penerobosan lampu lalu lintas. Pelanggaran ini menunjukkan adanya kesadaran keselamatan pribadi di kalangan pengguna motor. Nah,
Ketiga itu pengguna mobil atau roda 4. Pelanggaran lebih bersifat perilaku berkendara internal yang sering sulit untuk dideteksi tanpa pengawasan langsung. Pelanggaran dominan adalah tidak menggunakan sabuk pengaman dan mengoperasikan telepon seluler ketika mengemudi. Kedua hal ini jelas melanggar pasal 106 ayat 1 dan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Temuan ini menegaskan bahwa jenis kendaraan memiliki korelasi langsung dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pengendara motor lebih ke pelanggaran fisik, sementara pengendara mobil lebih ke pelanggaran perilaku. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum dan edukasi keselamatan lalu lintas sebaiknya dirancang secara diferensiatif. Artinya, pendekatannya harus disesuaikan terhadap karakteristik setiap jenis kendaraan dan konteks waktu terjadinya pelanggaran. Sekian dari saya serahkan selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Jadi kan udah dijelasin nih apa aja pelanggaran dan perbedaan perilaku pengendaraan berdasarkan waktu dan jenis kendaraan. Nah, di sini saya akan jelaskan berdasarkan analisis ketentuan hukum dan faktor penyebab pelanggaran dan dampaknya terhadap citra Kota Mataram. Yang pertama itu berdasarkan ketentuan hukum. Sebenarnya setiap pelanggaran lalu lintas itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi ada beberapa pelanggaran yang terkait dengan beberapa pasal utama. Yang pertama itu Pasal 287 ayat 2, di mana larangan menerobos lalu lintas akan terkena sanksi itu kurungan maksimal 2 bulan atau denda 500.000. Yang kedua itu Pasal 291 ayat 1, kewajiban memakai helm ISNI bagi pengendara motor. Jika melanggar maka akan terkena denda 250. Yang ketiga Pasal 289, kewajiban menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak, maka akan terkena denda 250. Pasal keempat, 283, larangan menggunakan ponsel saat mengemudi. Jika ketahuan, maka akan dikurung hingga 3 bulan atau didenda dengan Rp750.000. Yang kelima, Pasal 105 dan 106 ayat 1, itu prinsip berkendara wajar, penuh konsentrasi dan utamakan keselamatan. Dari pengamatan, pelanggaran yang sering muncul adalah tidak memakai helm, menerobos lampu lalu lintas dan menggunakan ponsel saat berkendara. Menandakan bahwa sebagian pengendara masih melihat hukum sebagai kewajiban formal, bukan sebagai tanggung jawab moral. Nah, yang kedua itu faktor penyebab pelanggaran. Yang pertama itu faktor situasional, di mana kepadatan lalu lintas dan keterbatasan waktu mendorong pelanggaran seperti menerobos lalu lintas. Yang kedua itu faktor internal, di mana rendahnya kesadaran hukum dan kontrol diri membuat sanksi pasal belum sepenuhnya menimbulkan efek jerah. Yang ketiga itu faktor eksternal, di mana pengawasan aparat dan fasilitas jalan belum optimal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran bukan hanya soal hukum, tetapi juga budaya disiplin dan kesadaran keselamatan. Sanksi perlu dibarengi edukasi dan pengawasan agar pengendara memahami pentingnya tertib lalu lintas. Adapun dampak terhadap citra Kota Mataram sebagai destinasi wisata. Kota Mataram bukan cuma pusat pemerintah, akan tetapi juga pintu masuk wisatawan ke Pulau Lombok. Ketertiban lalu lintas menjadi bagian dari citra Kota Mataram yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan partisipasi wisatawan. Seperti yang kita tahu, masih banyak pelanggaran seperti tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, dan menerobos lampu merah terutama di jam-jam sibuk. Hal ini bisa membuat wisatawan merasa kurang nyaman, terus kurang tertib untuk memperbaiki. Nah, untuk memperbaiki citra Kota Mataram dari wisatawan, diperlukannya itu penambahan rambu dan marka jalan yang jelas.
Keduanya itu dilakukannya kampanye sosial, misalnya tertib di jalan cerminkan kota wisata. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi kita menjaga citra kota sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya. Dari analisis ini bisa kita lihat bahwa pelanggaran lalu lintas di Simpang 4 Tanah Haji tidak hanya berdampak pada keselamatan tetapi juga citra kota Mataram. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, patuh akan aturan, tertib di jalan, dan jadi contoh pengendara yang baik. Karena tertib di jalan mencerminkan kualitas masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan di Simpang 4 Tanah Haji, dapat kami simpulkan dalam beberapa hal. Yang pertama, tingkat pelanggaran lalu lintas di kawasan ini masih tergolong tinggi, terutama pada waktu sore hari. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan dan kelelahan pengendara setelah beraktivitas, yang membuat mereka cenderung lebih tidak sabar dan kurang disiplin di jalan. Yang kedua, jenis kendaraan berpengaruh terhadap bentuk pelanggaran. Untuk sepeda motor, pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Sedangkan untuk mobil, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan handphone saat mengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan masih rendah pada kedua kelompok pengguna jalan tersebut. Yang ketiga, rendahnya disiplin dan budaya hukum masyarakat menjadi penyebab utama banyaknya pelanggaran. Masih banyak pengendara yang menganggap aturan lalu lintas sebagai hal sepele, bukan sebagai tanggung jawab sosial untuk menjaga keselamatan bersama. Dan yang keempat adalah pelanggaran lalu lintas juga berdampak pada citra kota Mataram sebagai destinasi wisata. Ketidakteraturan dan pelanggaran yang sering terlihat di jalan dapat menurunkan kesan keamanan dan kenyamanan kota, sehingga mencoreng citra Mataram sebagai kota wisata yang tertib dan aman. Oleh karena itu, hasil pengamatan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan pengawasan lalu lintas agar kota Mataram bisa menjadi kota yang lebih tertib, aman, dan berdaya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan efektivitas penegakan hukum di Kota Mataram. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dan kepolisian perlu memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi lalu lintas melalui program penyuluhan di sekolah, kampus, serta komunitas masyarakat. Edukasi ini tidak bersifat informatif, tetapi juga bersifat persuasif yang menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam berkendara. Yang kedua adalah optimalisasi penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran, khususnya pada jam sibuk, pagi, dan sore hari. Penindakan harus dilakukan secara adil, tegas, dan transparan untuk menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas hukum. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan lalu lintas. Pemerintah perlu menerapkan kamera tilang otomatis di kawasan padat seperti Simpang 4 Tanah Haji. Pengawasan berbasis teknologi akan membantu meningkatkan efisiensi dan objektivitas penegakan hukum. Dan yang keempat adalah peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan, di mana perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun budaya tertib lalu lintas melalui kegiatan penelitian, kampanye keselamatan, serta proyek pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada edukasi publik.